Shalom Bapak Ibu dan Saudara, anggota PADL yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan ini kita berjumpa dalam PA kita. Berharap semua dalam keadaan yang sehat, sukacita dalam kehidupan secara pribadi, di rumah tangga, di pekerjaan, tetapi juga dalam persekutuan dan pelayanan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan mempertemukan kami kembali melalui PA kami. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, kami mohon hikmat dari Roh Kudus. Biarlah oleh anugerah Tuhan, firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami, kami ingat, dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk belajar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Tapi saya akan membacakan hanya ayat yang ketiga, dan ayat-ayat yang lain kita akan membacanya sembari PA disampaikan. Mari kita memperhatikan ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema memiliki keberanian iman. Ada keberanian iman. Ada orang yang tidak memiliki iman, tapi berani. Kita bisa menyebutnya nekat. Sebaliknya ada orang yang memiliki iman tapi tidak berani. Kita bisa menyebutnya khawatir atau takut atau kecut atau tawar hati. Seharusnya kita memiliki iman dan sekaligus keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk melangkah, menjalani hidup ini. Kita sudah tahu bersama bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Mau tidak mau kita harus jalaninya. Dan untuk bisa melangkah menjalani hidup ini, Tuhan mau supaya kita melangkah dengan memiliki keberanian iman. Untuk itu kita mau belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagaimana dia memiliki keberanian iman. Itulah Yosua. Mari kita akan bersama-sama melihat bahwa Yosua dia menghadapi tantangan untuk melangkah dengan keberanian iman. Tapi di tengah-tengah tantangan itu, dia berani melangkah. Dan apa yang menjadi akibat dari keberanian imannya, kita akan lihat bersama dalam PA kita. Yang pertama ketika kita ngomong tentang keberanian iman, kenapa orang itu punya iman tapi tidak punya keberanian? Karena boleh jadi matanya lebih banyak ditunjukkan kepada tantangan atau kesulitan yang sedang diperhadapkan kepadanya. Sehingga dia lebih banyak melihat kesulitan dan sebagai akibatnya dia tidak berani melangkah. Masih ingat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan beberapa saat yang lalu tentang hidup
karena percaya, bukan karena melihat. Dan Yosua bisa menjadi contoh untuk itu. Kalau dia melihat pada keadaan, sudah pasti dia nggak berani melangkah. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi itu ada 3 berlapis. Dan tantangannya itu juga bukan tantangan yang ringan, yang kecil. Tapi sama-sama tantangan yang berat, tantangan yang besar. Apa saja tantangan yang dialami oleh Yosua? Yang pertama adalah bahwa dia harus menggantikan Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang besar. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia punya kemampuan akademis yang baik karena dia belajar sebagai seorang pangeran di Mesir. Dia juga belajar kepemimpinan. Dia juga memiliki akan adanya pengalaman sebagai pangeran, pengalaman juga dalam menggembalakan kambing domba di Median. Tetapi juga bahwa ketika dia memimpin umat Tuhan, dia memimpin umat Tuhan dengan sangat baik. Dia berhasil memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir dengan semua kesulitan menghadapi Firaun. Dia juga sudah berhasil membawa umat Tuhan menyeberang Laut Merah. Dia juga sudah berhasil untuk mengalahkan raja-raja besar seperti Raja Sihon, Raja Og. Dia juga memiliki pengalaman memanage umat Tuhan dengan baik, dengan sebuah kepemimpinan yang sangat kuat. Dan sekarang yang menggantikannya adalah Yosua. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat pertama, yang disebut hamba Tuhan itu Musa. Bagaimana dia Yosua? Dia abdinya Musa. Dan seorang abdi harus menggantikan seorang pemimpin yang besar. Pastilah secara manusia dia berpikir, apa iya saya punya kemampuan memimpin seperti Musa? Pasti di lubuk hatinya ada rasa kecut dan tawar hati. Karena apa? Karena pribadi yang dipimpin adalah pribadi yang hebat. Ini tantangan yang pertama. Bahwa tantangan menggantikan pemimpin yang besar. Tidak mudah. Yang kedua adalah bahwa dia juga memimpin sebuah bangsa yang besar. Bapak Ibu, orang Israel keluar dari Mesir. Tadinya Yakub dengan anak-anak atau juga bersama dengan cucu, mereka berangkat ke Mesir itu hanya 75 orang. Tetapi ketika mereka harus kembali dari Mesir ke Kanaan, jumlah mereka selama 430 tahun, itu perkembangannya begitu luar biasa. Sehingga Alkitab katakan bahwa pasukan yang bisa perang saja 603.000 orang. Kalau mereka punya istri satu, sudah 1.206.000. Kalau mereka punya anak 2 saja, maka sudah 2.412.000. Artinya bahwa orang Israel keluar dari Mesir, paling kurang itu sekitar 2 juta. Tapi bisa sampai 3 juta, bahkan bisa lebih. Dan mereka sedang dalam perjalanan memimpin manusia yang tinggal di tempat yang tetap saja tidak mudah. Mereka harus berada dalam perjalanan di padang gurun dengan siang panas sekali, malam dingin sekali.
Mereka juga harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan di perjalanan. Dan ternyata bangsa yang besar itu, Bapak Ibu, mereka juga, Alkitab berkata, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kalau memimpin orang yang banyak, tapi orangnya baik-baik saja, orangnya penurut, gampang diatur, wah enak juga. Tapi sudah bangsa besar, tegar tengkuk lagi. Dan Yosua tahu persis keadaan Israel yang tegar tengkuk itu. Dan dia harus memimpin mereka. Ini sebuah tantangan yang tidak mudah bagi Yosua. Tantangan yang ketiga adalah bahwa Yosua menghadapi musuh yang besar. Tanah Kanaan, di mana Tuhan mau supaya orang Israel tinggal di situ, bukanlah tanah kosong yang tak berpenghuni. Di sana justru hidup 6 rumpun yang disebutkan di dalam Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang ke-8, bahwa di sana ada orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dari 6 rumpun ini ada 31 bangsa yang menduduki atau yang menghuni tanah Kanaan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang raksasa. Bapak Ibu masih ingat ketika Tuhan berfirman kepada Musa, dan Musa memang mengutus 12 pengintai. Ketika mereka melihat orang-orang asli tanah Kanaan, 10 orang pengintai, mereka memberikan laporan bahwa memang betul tanah itu penuh susu dan madu. Tapi penghuninya adalah orang-orang yang besar. Kalau diperbandingkan dengan kita, kata 10 pengintai itu, mereka itu seperti orang yang besar tidak berbanding dengan kita, dan kita seperti belalang di antara mereka. Kesimpulannya, kita tidak bisa untuk melawan mereka. Hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan akan adanya laporan yang berbeda. Mereka mengakui fakta bahwa orang-orang asli tanah Kanaan itu memang orang-orang yang tinggi dan besar. Tapi dengan iman mereka berkata bahwa kita bisa masuk. Kalau yang 10 orang pengintai, mereka melihat orang asli tanah Kanaan dan memperbandingkan dengan diri mereka, dan mereka menghadapi bahwa mereka sangat kecil. Tapi Yosua dan Kaleb melihat musuh yang besar, tapi mereka lebih banyak memperbandingkannya dengan Tuhan. Dan ternyata sebesar apapun musuh itu di hadapan Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Sehingga dengan iman mereka berkata bahwa kita bisa maju. Yosua sebagai orang yang ikut serta dalam pengintaian itu, dia sudah punya gambaran jelas tentang orang-orang itu. Bangsa yang besar, yang banyak, tetapi dengan struktur anatomi tubuh yang tegap, yang besar, yang kuat, yang gagah perkasa. Dan itu secara manusia bisa membuat Yosua dalam keadaan yang tawar hati. Bapak Ibu, kita bisa lihat 3 tantangan yang besar itu. Menggantikan pemimpin yang besar, memimpin bangsa yang besar, dan menghadapi musuh yang besar. Tapi mari kita lihat bahwa Yosua melangkah dengan iman. Dia punya keberanian iman untuk melangkah. Bapak Ibu, Yosua bukanlah orang yang nekat. Dia berani melangkah
Ketika Tuhan berkata, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Ini berarti melangkah dulu, baru diberikan. Dan Yosua memang melangkah dengan iman. Apa yang menyebabkan Yosua itu memiliki keberanian untuk melangkah? Imannya. Iman kepada Allah yang besar. Ternyata, Bapak Ibu, ini bukan soal masalahnya yang besar. Tapi ini soal iman kepada Allah yang besar. Mari kita memperhatikan bahwa apa saja yang bisa membuat iman Yosua itu jadi kuat. Pertama, kalau kita lihat, ia memperbesar kapasitas imannya. Kita semua beriman. Tapi kita punya tanggung jawab untuk apa? Memperbesar kapasitas iman kita. Bagaimana caranya? Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan. Dan Yosua mendengar. Tuhan berfirman, kita mendengar. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka kalau kita mau iman kita timbul, iman kita tumbuh, kapasitas iman kita bertambah besar, maka kita punya tanggung jawab untuk mendengarkan firman. Dan Yosua tidak hanya mendengarkan. Di ayat 8 firman Tuhan berkata, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan. Seperti apa sih seseorang merenungkan Taurat Tuhan? Bapak Ibu pernah khawatir? Khawatir dan merenungkan sebenarnya itu sama. Objeknya saja yang berbeda. Saat mana seseorang khawatir? Saat dia memikirkan sebuah masalah terus-menerus. Kalau Bapak Ibu, seseorang berkata kepada Bapak Ibu, kamu khawatir ya? Oh enggak, saya enggak khawatir. Padahal di pikiran kita, ada satu masalah yang tidak pernah pergi dari hidup kita, dari pikiran kita. Maka itu kita sementara khawatir. Merenungkan firman Tuhan, itu frame-nya sama. Yaitu, memikirkan sebuah bagian firman Tuhan terus-menerus. Maka, itu yang disebut dengan merenungkan. Maka Bapak Ibu, setiap kita dengarkan firman Tuhan, setiap kali kita baca, atau kita pelajari, atau kita hafal, jangan sambil lalu. Tapi kita harus memikirkan bagian firman Tuhan yang kita dengar itu terus-menerus. Itu namanya merenungkan. Dan kalau kita merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan setelah kita mendengarnya, maka iman kita bertumbuh. Kapasitas iman kita itu diperbesar. Maka adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu, bahwa kita harus memperbesar kapasitas iman kita. Karena kalau tantangan itu besar, tapi kapasitas iman kita bertambah, meningkat, bertumbuh, menjadi kuat, maka tidak masalah kalau kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang besar. Persoalan yang besar hanya bisa dihadapi oleh setiap orang yang memperbesar kapasitas imannya melalui mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bahwa Yosua adalah pribadi yang mau mempraktikkan iman. Mendengar, merenungkan firman Tuhan itu baik. Tapi, bahwa itu tidak cukup. Kita harus
mempraktekkan iman kita. Praktek iman. Praktek iman itu di dalam ayat 3 jelas di sana. Setiap tempat yang diinjakan oleh telapak kakimu, aku akan berikan. Seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Melangkah dulu. Inilah langkah iman. Dan ini butuh keberanian. Keberanian untuk melangkah. Bapak Ibu, seringkali kita hanya terus berdoa. Terus berencana. Tuhan sewaktu-waktu harus berkata kepada kita seperti ini. Anakku, rencanamu sebenarnya sudah cukup. Doamu juga sudah cukup. Yang diperlukan saat ini bukan soal buat rencana atau doa. Tapi yang diperlukan saat ini adalah keberanian melangkah. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada dia. Dia sudah dengarkan firman. Roh Kudus sudah menggerakkan dia untuk buat sesuatu di tahun ini. Tapi yang terjadi adalah bahwa dia tidak berani untuk melangkah. Keberanian melangkah itu penting. Karena waktu kita menginjakkan kaki kita, maka boleh jadi pintu itu terbuka. Di zaman modern ini, Bapak Ibu, dengan aspek elektronik yang bersentuhan dengan hidup kita tiap hari. Ada 2 contoh misalnya. Ada pintu yang memang terbuat dari kaca dan itu tertutup. Tapi kalau kita berjalan mendekat, baru pintu itu terbuka. Kalau kita masih jauh, pintu itu belum terbuka. Tapi kalau kita melangkah mendekat, baru pintu itu terbuka. Tapi juga beberapa eskalator, Bapak Ibu, yang dirancang sedemikian sampai kalau dari jauh kita lihat, eskalatornya nggak jalan. Kita mungkin sudah mulai pikir, aduh, saya harus naik berapa anak tangga ya. Tapi waktu kita melangkah, mendekat dan pas injak bagian tertentu yang dekat dengan eskalator itu, tangga eskalator itu, ternyata tiba-tiba eskalator itu jalan. Artinya, melangkah dulu, melangkah masuk dalam area eskalator itu, baru eskalator itu jalan. Itu pelajaran-pelajaran yang di situ kita bisa belajar. Oh, ternyata ini bisa jalan kalau saya melangkah. Maka jangan sampai ragu, jangan sampai juga menunda, tapi berani melangkah. Di dalam ketaatan kita melangkah, di sana tersedia berkat Tuhan. Di dalam ketaatan kita melangkah, di sana ada kuasa yang dinyatakan. Di dalam ketaatan kita melangkah, di sana ada pintu yang terbuka untuk kita. Dalam ketaatan kita melangkah, di sana ada kemenangan yang tersedia untuk kita. Ayo, melangkah dengan iman. Punya keberanian melangkah dengan iman. Yosua mempraktikkan imannya dengan melangkah. Yang ketiga, bahwa Yosua mempertahankan imannya. Ketika kita melangkah, boleh jadi ada tantangan dan kesulitan. Dan di situ kita mungkin punya pilihan. Mau berhenti, mau kanan, mau kiri, atau mau maju. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan.
Artinya apa? Jangan menyerah dengan situasi yang ada. Kita terus melangkah maju, mempertahankan iman yang ada. Ada seseorang yang mengikuti berenang, melewati sebuah selat. Dia telah berusaha untuk berenang. Dan dia unggul dari yang lain-lain. Tapi tiba-tiba datang ada hujan, angin, ada kabut tebal. Sehingga dia tidak bisa melihat. Dan dalam keadaan seperti itu, dia memutuskan untuk berhenti atau menyerah. Waktu dia memutuskan untuk menyerah, hujan itu berhenti, lalu kabut itu kemudian hilang, dan betapa kagetnya dia. Karena apa? Karena ternyata pantainya hanya beberapa meter di depan. Tantangan kesulitan bisa menghambat kita. Tujuannya apa? Membuat kita menyerah. Tapi Bapak Ibu, bersyukurnya kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan. Tapi kita juga bersyukur karena apa? Karena kita punya firman Tuhan. Dalam keadaan yang nyaris menyerah, ingat janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Maka firman Tuhan, Roh Kudus menjadi sumber kekuatan dan kuasa yang tak terbatas, memampukan kita untuk tidak menyerah, tapi terus maju, menjalani hidup bersama dengan Tuhan sampai akhir. Yesua menjadi teladan untuk kita. Pertama, dia memperbesar kapasitas iman. Yang kedua, dia mempraktikkan imannya. Yang ketiga, dia mempertahankan imannya di tengah-tengah kesulitan yang ada. Bapak Ibu, apa akibat yang dialaminya? Akibat yang dialaminya adalah bahwa apa yang menjadi tantangan 3 besar, masih ingat? Menggantikan pemimpin yang besar, memimpin bangsa yang besar, menghadapi musuh yang besar. Ternyata dengan keberanian iman yang diambil oleh Yesua, tersedia kemenangan. Bagaimana kemenangan itu? Mari kita memperhatikan bahwa pertama, bahwa dia memperoleh penggenapan dari janji penyertaan Tuhan. Di dalam ayat 5, firman Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia takut kan menggantikan Musa, pemimpin yang besar. Tapi Tuhan bilang sama dia begini, bahasa pasarnya ya, Yesua, jangan takut. Musa dia bisa begitu, bukan karena dia, karena aku. Aku yang menyertai dia. Maka dia menjadi orang hebat. Dia menjadi pemimpin yang besar. Karena aku menyertai dia. Tanpa penyertaanku, Musa juga tidak ada apa-apanya. Nah, aku yang dulu menyertai Musa, aku sekarang menyertai engkau. Penyertaanku itulah yang membuat engkau mampu memimpin. Kalau aku menyertai Musa dan dia bisa memimpin yang baik, aku juga akan menyertai engkau. Engkau juga bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi memang betul. Akhirnya dia bisa memimpin dengan baik. Membawa orang Israel merebut hampir seluruh tanah Kanaan. Karena
Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Yang kedua, bahwa dia harus memimpin bangsa yang besar. Yang tegar tengkuk tadi kan. Lalu Tuhan berkata kepada dia, segala yang kau perintahkan kepada mereka, itu akan mereka ikuti. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-16, setelah dia memimpin orang Israel yang tegar tengkuk itu, bangsa yang besar itu, justru ketika Yosua mulai berbicara, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang suka melawan, Musa aja mereka lawan. Apalagi Yosua yang masih muda. Tapi yang terjadi adalah ketika Yosua berbicara, apa respon orang Israel? Ayat yang ke-16 berkata, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Wow, itu luar biasa. Saya berpikir Yosua pun kaget. Karena memang yang ada dalam pikirannya adalah, apa mereka mau dengar saya? Orang yang masih muda ini. Orang yang tidak memiliki pengalaman yang hebat seperti Musa. Tapi justru waktu dia berbicara, ada respect. Ada kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang Israel. Puji Tuhan. Yang ketiga, ada bangsa yang besar yang menanti. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang kelima bagian A. Tuhan berkata begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi engkau. Bangsa-bangsa yang besar itu, yang tinggi besar itu, mereka tidak akan bertahan menghadapi engkau. Bukan hanya sesekali, tapi seumur hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Apa yang mungkin kita cemaskan. Maka kalau kita lihat beberapa kali, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepada kuatkanlah teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan merubah situasi. 3 tantangan yang membuat dia kecut dan tawar hati. Tuhan ubah itu. Ada seorang ahli yang berkata 90% lebih dari apa yang kita khawatirkan tidak terbukti. Dan pengalaman Yosua membuktikan itu. Bahwa tidak terbukti. Dan yang luar biasanya adalah bahwa dia berhasil. Perjalanannya berhasil. Dan dia beruntung. Kenapa? Karena dia melangkah dengan iman. Iman kepada Allah yang besar. Akhirnya menyebabkan kemenangan terhadap setiap masalah seberat apapun. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita, untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang sementara menghadapi tantangan yang besar. Wujudnya berbeda-beda. Tetapi jangan fokus pada tantangan itu. Mari hadapi tantangan itu dengan iman, keberanian iman, seperti Yosua. Yang penting, tingkatkan kapasitas imanmu
Yang penting berani mempraktikkan iman. Yang penting pertahankan iman. Maka kemenangan, jalan keluar selalu tersedia. Dan tujuan Tuhan tercapai dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu. Kami hari ini belajar kebenaran firman Tuhan dari hamba Tuhan Yosua. Di dalamnya kami melihat bahwa dia memang betul menghadapi tantangan yang besar, 3 berlapis. Tapi bahwa dia memiliki keberanian iman dalam menghadapi tantangan itu. Kapasitas imannya ditingkatkan. Dan dia berani mempraktikkan iman, mempertahankan iman. Dan kemenangan menjadi bagiannya. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami. Supaya kami pun memiliki keberanian iman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati kami dalam setiap langkah kami ke depan. Berdoa untuk semua anggota PADL supaya oleh pertolongan Tuhan kami terus bertumbuh secara iman. Seiring dengan pertumbuhan, kami berdoa supaya kami juga terlibat dalam melayani Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau memberkati semua Bapak Ibu yang saat ini dalam keadaan yang kurang sehat atau dalam keadaan sakit. Ulurkan tangan kasih-Mu, jamah, pulihkan, sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Berkati Tuhan seluruh kehidupan kami. Kebutuhan-kebutuhan kami mohon dalam perkenanan-Mu. Engkau berkenan menyiapkannya untuk kami. Buka 3 langit, berkati semua usaha dan pekerjaan yang ada. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang belum punya pekerjaan. Supaya Tuhan buka jalan dan mengaruniakan pekerjaan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan, supaya semua yang punya pekerjaan, apa yang mereka kerjakan, diberkati, dibuat berhasil beruntung. Semua anak, cucu yang sementara menjalani studi, kami doakan supaya mereka belajar dengan baik. Tercukupi keperluan studi. Mereka bisa berhasil dan punya masa depan yang cerah. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa, menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih. Tuhan kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua anggota kabinet. Kami doakan supaya Tuhan Engkau berkati. Kiranya mereka menjalankan roda pemerintahan dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa menopang bangsa kami. Jauhkan dari semua orang yang mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan. Tapi biarlah setiap orang yang sungguh-sungguh Tuhan mau berperan di tengah-tengah bangsa ini, membawa bangsa kami maju. Biarlah kiranya mereka diberkati dan diberi kekuatan. Doa kami untuk Bapak Luhut Panjaitan, supaya kiranya Tuhan Engkau berkati. Kami rindukan supaya penyertaan Tuhan yang selama ini menjadi bagiannya, kiranya Tuhan Engkau terus menolong, supaya hamba-Mu sehat bersama dengan Ibu. Kami berdoa supaya Pak Luhut pun dipenuhi dengan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat di tengah-tengah bangsa kami, sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terima kasih Bapak. Berkati Ibu, bila Ibu juga dalam keadaan sehat, berkati kami semua. Kami pun mau menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para misionari, yang sementara berjuang di garis depan dalam pemberitaan kabar baik. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Beri kepada mereka kecukupan, jaga dan lindungi Tuhan. Semangat yang terus berkobar, supaya mereka
memberitakan kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Dan biarlah kiranya banyak orang mendengar, percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawabnya. Kami mau mengakhiri PA kami saat ini. Dan kami berdoa. Biarlah kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, menolong, memberkati semua anggota PADL saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.